wajar. Kalau tentang refreshing, nggak perlu khawatir. Menurut OJK, refreshing itu adalah sesuatu yang harus ada. Jika perusahaan tidak melakukan refreshing, maka perusahaan itu tidak akan sehat, teman-teman. Ya, kalau ini sehat nih, BCA-nya jalan terus. Jadi teman-teman, kita kan semua mau kayak Pak Kano, aduh, ini masuk terus. Ya, jadi enak kalau mau transfer tuh kemana-mana gampang, gitu ya. Termasuk kalau ngambil kartu ini gampang, gitu. Jadi hari ini teman-teman, kartu ini nyaris sempurna. Kalau Anda nggak punya, ya sayang teman-teman. Minimal Anda sendiri loh, selamatin diri Anda. Harus punya kartu ini, ya. Feeling seperti ini Anda punya nggak? Kalau Anda punya, berarti Anda kalau ketemu orang itu akan jago jualan. Di dalam ruangan ini rata-rata kan teman-teman leader ya, rata-rata dapat list isi upgrade-nya banyak nggak teman-teman? Banyak ya, kalau Pak Sunyoto pasti. Gila, gini-gini ngaku-ngaku terus ya. Oh iya pasti kalau Pak Sunyoto ya. Senyumnya mereka gitu ya. Ya. Itu duit. Saya datangi nasabah saya teman-teman yang usia 60 ke atas, kan itu nggak dapat isi upgrade. Masa ada yang dapat? Oh mungkin dulu awal ya, waktu upgrade itu memang sempat ada. Tapi per 1 Mei itu direvisi sama Prudential. Per 1 Mei. Nah kemudian ini sekarang masuk Juni, itu keluar lagi list yang baru isi upgrade plus. Nasabah yang usia 60 ke atas, saya datangin, saya bilang ini ada promo campaign dari Prudential yang pasti disetujui. Jadi buka baru teman-teman, lumayan, usianya usia 70. Leo saya baru, iya dia usia 70, dia tawarin yang platinum ya, dia bilang kayak gitu. Sampai usia 99 ya. Iya, dia bilang gitu. Dulu dia dapat nasabah ini tahun 2007 itu dari canvassing. Dia ikut 300.000 per bulan. Tahun 2017, 5 tahun yang lalu 2014, dia ngambil yang namanya kartu kesehatan. Ketika dia ngambil kartu kesehatan itu usia 65, harus di backdate. Nah satu-satunya bisa backdate itu Prudential. Yang asuransinya udah ditolak semua. Disuruh medical semuanya dia sehat walafiat, tekanan darah normal semua, ya. Lolos jadi nasabah. 5 tahun kemudian, yaitu kemarin, saya datangi dia lagi, saya bilang, ini ada lagi nih, gitu, kartu baru. Saya datang-datang, saya belum ngomong, dia udah ngomong, Leo kamu mau nawarin apa lagi? Gitu. Waduh, ini pintar ya, tahu Leo mau nawarin sesuatu. Kita punya kartu baru, penyempurnaan dari kartu yang lama, gitu. Usia 70, ambil platinum sampai usia 99, premi yang HS sebelumnya itu plan H itu 6 juta per bulan. Yang premi kemarin itu 15 juta per bulan preminya. Saya bilang sama si nasabah, uang bisa dicari, tapi perlindungan belum tentu. Perlindungan belum tentu bisa dapat loh. Benar nggak? Uang bisa dicari, tapi perlindungan belum tentu bisa dapat. Mumpung sekarang bisa ambil. Nanti ini suknya usia 75 kamu datang lagi. Ya. Nanti aja tunggu 5 tahun lagi baru kita ambil lagi. Tunggu program yang lama selesai. Aduh jangan, ini promo ya. Asuransi itu tidak ada yang di atas usia 70 tahun bisa ikut. Saya bilang, baru Prudential. Dan ini maksimum 70 dan ini nyaris sempurna. Kalau ini nggak nyaris sempurna, saya nggak ini. Masa upgrade lagi gitu? Iya, kalau memang lebih bagus kenapa enggak? Itu pertanyaannya, benar nggak? Kalau memang lebih bagus ambillah gitu. Akhirnya closing. Nah, jadi bermula dari dulu di closing 300.000 teman-teman. Sekarang kalau teman-teman list isi upgrade-nya, teman-teman dapatnya kecil, ya, dapatnya dikit, itu berarti teman-teman sedang menanggung dosa asal. Dulunya malas prospek, ya kan, jadinya dikit. Tapi kalau sebagai leader harusnya banyak, karena kita dapat nasabah dari limpahan agent, benar nggak? Agent terminasi. Nah itu. Nah, jadi hari ini teman-teman kerjakan itu. Yang usia 60 ke atas pakai yang program pasti disetujui. Yang nasabah lama pun kadang dia tanya, mau nggak upgrade polis sekalian? Emang ada polis baru? Ada, PGB. Keuntungannya apa? Yang pertama, dapat booster investasi. Kalau syariah, ada surplus seri. Yang kedua, dia lebih hemat, nggak ada biaya administrasi. Yang ketiga, lebih canggih. Suatu hari dokter kalau dia berobat, dia mau lihat polis,
Dia nggak usah bolak-balik rumah bawa buku polis, tinggal buka HP aja langsung kasih dia dokter. Lebih canggih kan polis elektronik? Nah, lebih untung, lebih hemat, lebih canggih. Jadi gimana? Upgrade kartu mau dibarengin dengan upgrade polis nggak? Gitu. Tapi campaign prudensial berlaku cuma buat kartu lo ya. Jadi CCB UP nggak masuk kecuali yang isi upgrade plus, ya. Jadi yang lama tuh tetap harus di polis yang lama. Punya 2 polis dong. Ya semakin banyak polis semakin bagus. Dia pribadi punya beberapa polis. Saya cerita tentang diri saya. Terus polis lama gimana? Kalau dia pribadi dia bayar terus karena dia butuh uang untuk hari tua. Dia bilang kayak gitu. Paham ya? Saya menceritakan tentang apa yang saya lakukan. Saya ngambil apa, saya ceritain semua ke nasabah. Ini punya saya, punya bapak apa, gitu. Sebagai leader, kalau kita bisa mentransfer feeling untuk kartu ini ke agent, maka dia akan jalan, teman-teman. Dia akan jalan. Satu hal yang Neo suka dari leader di Prudential adalah dengan tim kita bisa startup. Itu yang Neo suka. Dengan tim kita bisa startup. Timnya harus banyak tapi, atau dikit nggak apa-apa, tapi start semua. Nah, bagaimana cara memolesnya dia? Teman-teman harus pilih, terutama pilih yang punya pangsa pasar, teman-teman. Mau nggak mau ya, harus pilih ya. Mau harus pilih yang punya pangsa pasar. Sekarang kita lihat. Prudential ini bagus teman-teman, ya. Produk kita memberi harapan untuk panjang umur pada nasabah. Kenalkan semuanya Mokhtar Yadi. Kenalkan Mahathir Mohamad. Kenal. Ya, pasti kenal lah, walaupun dia nggak kenal kita. Ini barusan tutup usia, Eka Cipta nih, Bapak Eka Cipta, ya. Usia 98, setahun lagi PGB-nya cair teman-teman. Queen Elizabeth Robert Mugabe sama SFC. Ini orang-orang terkenal. Umurnya ini 90 tahun ke atas semua. Itu 91, ini 93, ini 94, ya. Ini usia di usia 98. Berita bagusnya adalah itu sebabnya kenapa WHO memperpanjang usia, ya. Siapa yang masuk kategori pemuda-pemudi, ya, dan sebagainya. Usianya dia usianya panjang. Berita baiknya semua orang usianya panjang, lebih panjang. Tapi berita buruknya adalah di saat usia panjang itu punya nggak sumber penghasilan? Sanjay Tolani mengatakan apa? 20 tahun usia pertama kita itu adalah usia bermain dan belajar. 20 tahun berikut itu adalah masa-masa kita mendapatkan pekerjaan pertama. 20 tahun berikut lagi itu adalah masa-masa puncak di mana mungkin kita mendapatkan pekerjaan kedua, aset kita udah mulai bangun rumah kedua, mobil kedua, dan 20 tahun yang keempat itu adalah masa-masa untuk pensiun. Nah, sekarang orang-orang berusia panjang ini banyak. Di kantor saya aja ada yang papa mamanya dari Bu Medi, itu usia 88, 90, itu banyak teman-teman. Di kantor, bahkan kemarin saya ngantar mama saya laser mata, itu ketemu orang. Saya tanya, ibu usia berapa? Oh saya masih 95. 95, jalannya nggak bungkuk, ya. Pendengaran bagus, saya nggak usah teriak-teriak ngomong sama dia. Dan dia bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Usia 95 teman-teman. Tapi pertanyaan saya, di usia 95 Anda punya tabungan nggak? Dan Anda punya pelindungan nggak? Ingat, pelindungan itu hampir selagi masih bisa. Uang bisa dicari, tapi pelindungan belum tentu. Ada yang nasabah ngomong, "Halo Leo, ini mereka umur panjang, tiap hari itu makan sarang burung walet," mereka dibilang gitu ya. Terus ada yang melakukan stem cell gitu ya, sekali stem cell itu 1M. Nah, makanya umurnya panjang gitu ya. Jadi saya bilang ini kan orang terkenal lebih mudah untuk dimengerti, ya kan? Kalau saya cerita yang saya ketemu itu di klinik mata atau papa mama Bu Medi, mana kamu tahu? Saya bilang gitu. Di kantor kami aja ada Tante Elisia usia 75, 76 ya tahun ini ya. Dia tuh setiap minggu itu dia masih tenis teman-teman. Dia masih tenis seminggu itu 3 kali dan masih renang rutin. Anda kalau mau tanding sama dia nggak apa-apa. Saya tanya, "Tante tuh lututnya nggak apa-apa Tante?" Saya kayak gitu. "Kalau saya nggak apa-apa," dia bilang. "Kalau saya nggak apa-apa. Kalau kamu jangan coba-coba. Kalau saya dari SMP saya udah tenis," dia bilang kayak gitu. Nah, banyak orang berusia panjang teman-teman, ya. Tapi punya nggak perlindungan? Kita ngomong resiko, ya. Itu istrinya dokter, dia mau pakai celana, celananya skinny teman-teman, ya. Dia masukin kaki
Jatuh, waktu jatuh kelingkingnya itu kena celananya patah. Di Jakarta tuh pengobatan, operasi habis 150 juta gara-gara skinny. Ya, suka skinny kan teman-teman? Itu gara-gara skinny. Ya, ada yang mainnya sama anjing, ya, jatuh dia terduduk, operasi, tulang belakangnya ini, operasi, habis kurang lebih 100-150 juta teman-teman. Ya, kemarin istrinya adik saya waktu jalan-jalan ke Bali, dia habis sikat gigi, mau tidur di kasur, mau naik ke kasur, engsel lututnya tiba-tiba lepas teman-teman. Lo kan aneh kayak gitu loh. Banyak kejadian yang aneh-aneh. Anaknya nasabah waktu beli minuman di mall di Malang, dorong-dorongan, pokoknya jatuh. Mungkin karena kegendutan, dia ngopang badannya pakai lengan, patah. Operasi habis 100 juta teman-teman. Ya. Kartu ini teman-teman memberi dia kelegaan. Kalau dulu nasabah akan tanya, saya plafonnya berapa? Dia akan tanya. Kalau sekarang Leo sangat tenang. Pokoknya one bed gitu. Yang sebelumnya pokoknya 1 juta ya. Yang sebelumnya kan kelas kamar 1 juta. Kalau ini pokoknya one bed Kalau yang dulu receh, dia sampai hafal 15 juta tipe 1. Ya kan? Obat-obatan 10 juta. Kan kecil covernya. Ketika keluar ini, saya lega banget teman-teman. Saya lega banget. Ketika Leo mengalami kondisi almarhum papa kemarin diminta uang 150 juta, saat itu Leo langsung berpikir, berapa banyak orang di dunia yang punya uang cash 150 juta? Kalau tidak punya kartu ini, bahaya keluarga itu. Hari ini Anda kan leader, teman-teman kan leader. Jika teman-teman melihat satu pintu rumah tidak Anda ketuk, tidak Anda ketuk, berarti ada satu keluarga yang sedang mengalami kondisi ketidakpastian. Kita membeli kepastian di tengah ketidakpastian. Itu hanya ada di Prudential, bukan asuransi yang lain. Kenapa? Karena kalau udah bicara on bill, keuangan perusahaan harus paling kuat, paling sehat. Harus paling kuat, paling sehat. Kalau dia tidak sehat, tidak kuat keuangannya, maka kita seperti membeli bukan kepastian lagi akhirnya. Kalau bolak-balik refreshing gimana? Makanya Prudential dia keluarin hashtag yang namanya jalanin bareng. Yuk bareng-bareng kita pilih nasabah yang sehat. Kalau bolak-balik klaim kan akhirnya terjadi refreshing massal, iya kan? Tapi untuk keuangan perusahaan kita kuat. Kalau perusahaannya nggak kuat gimana coba? Contoh misalkan Aksa dia asetnya cuma 5T, kita 78,9T. 5T mau main on bill, apa nggak ngeri teman-teman? Iya kan? Nah, jadi hari ini teman-teman, yang seperti ini, agennya itu mengerti nggak teman-teman? Yang seperti ini, kenapa Leo bahas produk? Ini kelas leader, tapi Leo bahas produk. Teman-teman pribadi ngerti nggak tentang produk ini? Yang sambal udangnya itu Burudi itu aja dia masih mau promosikan loh sambalnya, bayangkan. Dia masih mau promosikan sambalnya. Berarti dia sangat menguasai produknya. Teman-teman pribadi menguasai produk ini apa enggak? Punya feeling apa enggak terhadap produk ini? Teman-teman tahu enggak? Banyak masyarakat dia tidak mampu berobat di rumah sakit swasta yang terbaik. Udah pasti karena masalah uang lah, benar nggak? Tapi dengan kartu ini dia bisa masuk ke rumah sakit swasta yang terbaik. Kalau dia nggak punya uang buat ikut, kita bilang, Bu, kalau saya kasih uang buat ikut, mau nggak? Masih mau kan? Kalau mau, join tim saya, Ibu. Saya akan tunjukkan jalannya, saya akan tunjukkan caranya, supaya Ibu bisa mengambil ini. Caranya untuk dapat uang, saya akan tunjukkan itu. Join tim saya, Ibu. Saya hanya butuh KTP sama fotokopi buku tabungan. Modal itu aja Ibu bisa bisnis, gitu. Kalau memang nggak ada duit buat ikut, saya akan kasih uang. Tapi kalau memang sudah ada uang, ikutlah. Dan setelah ikut, jadilah agen saya, gitu. Tetap ujung-ujungnya pada kerutang. Karena kalau Anda tidak ada kerut, suatu hari ada produk baru, bisa-bisa dia di reselling sama yang lain. Bisa-bisa alih servicing teman-teman, jangan kaget nanti, ya.
Nah, tapi rata-rata kalau nasabah kita pribadi biasanya hubungannya bagus dan kuat, ya. Jadi nasabah itu mungkin masih ada di pihak kita. Tapi rekrut supaya dia nggak lari, teman-teman. Rekrut dia, ya. Nah, bangun bisnis prudensialmu dari sekarang. Selling produk bisa membuatmu makan 2 tahun. Selling bisnis membuatmu makan seumur hidup, teman-teman. Ya. Jadi hari ini kita jalurnya mau ke arah mana? Yang paling saya suka itu adalah ini. Sistem baru di Prudential, teman-teman. Di mana bagi hasil dari Prudential itu memberikan keuntungan 158%, teman-teman. Ya. Potong pajak, ya. 158,5%. Itu keuntungannya. Teman-teman menguasai ini enggak? Kalau misalkan Anda tidak menguasai ini, pada saat melakukan perekrutan pebisnis itu ngomongnya gimana gitu. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita bagi hasil itu total 158,5%. Jadi 158,5% ini itu bisa kita dapatkan tanpa setor modal awal, teman-teman. Tanpa setor modal awal. Tanpa setor modal awal. Hari ini kalau kita bicara bisnis ya, orang para pebisnis yang Leo amati selama ini ya teman-teman ya, mereka tuh sibuk mikirin bagaimana uangnya bisa berputar. Misal kita datangi orang dia punya toko nasabah, ya. Saya datangi, yang dia pikirin apa? Yang dia pikirin ada nggak peluang baru untuk mutar uangnya? Itu loh yang dia pikirin, teman-teman. Misalkan ya teman-teman ya, kita rekrut pebisnis. Anda sendiri pebisnis misalkan. Terus saya datangi Anda dan bilang, saya punya bisnis bagus. Anda tertarik dengar tidak supaya bisa cari peluang baru untuk mutar uang Anda? Anda sendiri pebisnis dan punya duit. Dan saya sendiri punya bisnis bagus. Aku punya jalan untuk mutarin duitmu, gitu. Ternyata sekarang bisnis saya ini tanpa harus setor modal loh, teman-teman. Bisa buka 5 toko, ya. Kalau dia mau pengembangan, kalau pebisnis konvensional, dia harus melipat gandakan jumlah toko. Kalau dia buka 5 toko, berarti modal juga dikali 5, benar nggak? Ya, tenaga dan waktu juga berlipat. Terus ternyata dari 5 toko 3-nya rugi dan 2 untung. Itu namanya untung apa rugi, teman-teman? Rugi ya. Ada 5 toko, 3 rugi, 2 untung. Tapi misalkan kita rekrut katakan banyak deh 50 agent, 1 jadi, ya. Untung apa rugi? Untung ya, tanpa modal. Cuma ngomong loh, tanpa modal. Jika bisnis saya tanpa modal dan memungkinkan omset masuk miliaran, untung bisa 158%. Menarik nggak? Saya nggak bisa ngomong, nggak apa-apa. Namanya bisnis asuransi, yang penting tuh bisa hitung duit. Pertanyaan saya, Anda bisa hitung duit nggak? Bisa hitung duit nggak? Cuma itu aja. Di mana lagi kita mau taruh tempat, taruh uang? Yang 1 juta bisa jadi 1 M. Di mana coba? 1 juta tetap 1 juta, itu taruhnya di celengan. 1 juta jadi 1,1 mungkin di bank, ya. 1 juta jadi 2 juta itu mungkin investasi, ya kan? Nah, tapi jangka panjang atau investasi bisnis bisa. 1 juta jadi 1 M itu cuma ada di asuransi. Hitung-hitungan kok, bisnis ini cuma hitung-hitungan. Sekarang ya populasi kita ya cuma 2% yang punya insurance. Sementara di Singapura itu ada 350%. Jadi satu orang punya sekitar 3,5 polis, ya. Sementara di Prudential, di Indonesia itu masih baru 2%. Data terbaru katanya ada sekitar 3-4% ya. Tapi masih sangat sedikit. Sementara di Indonesia setiap hari lahir kurang lebih 4,5 juta sampai 5 juta bayi. Jadi setiap hari lahir 1 negara Singapura, besok lahir 1 negara Singapura. Itu di Indonesia, teman-teman. Iya, banyak ya yang ibu-ibu, aduh, melahirkannya kayak apa gitu ya. Makanya pangsa pasarnya besar. Ya. Pangsa pasarnya besar, ya. Ini keuntungannya 158%, teman-teman. Keuntungannya 158%. Tanpa modal, ya. Sekarang berapa banyak yang dapat Anda kontrol dari tim Anda? Rekrut banyak nggak bisa Anda kontrol juga percuma, teman-teman. Coba teman-teman fokus. Kemarin waktu Leo ikut kelasnya Rudy Theos, dia bilang pilih minim 2 agent.
Anda kalau mau sampai maksimum 7 agent juga boleh, yang akan dijadikan leader. Pilih itu teman-teman. Pilih 2 sampai maksimum 7. Kenapa 7? Karena jumlah hari kita 7. Satu hari buat satu agent. Gitu ya. Kalau minggu saya buat keluarga, ya sudah, berarti Anda harus komitmen jangan 7, 6. Karena nggak bisa kita menghilangkan waktu untuk keluarga. Sabtu saya juga misalkan mau di sini Sabtu ada acara. Kadang ada acara. Nah, Sabtu misalkan buat acara kantor, Senin buat acara kantor. Berarti Anda bisa masih ada 3 hari kosong, benar nggak? Satu buat diri Anda misalkan untuk produksi. Maka paling tidak minim ada 2 agent. 2 agent yang Anda pegang. Lakukan meeting harian dengan 2 agent ini. Bisa by phone, bisa ketemu langsung. Kalau bisa ketemu langsung lebih enak sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa, by phone aja. By phone nggak apa-apa. Cek aktivitas harian, terutama aktivitas prospek sama progresnya gimana. Jadi gini, siapa yang dia prospek, Anda tahu persis. Dari 2 agent ini nggak banyak, 2 agent. 2 oke lah ya. 2 oke. Jadi nggak ini. Mereka itu 2 orang itu kita harus tahu sampai namanya siapa gitu, backgroundnya apa, kita tuh sampai tahu. Jadi kita follow up ARP itu cepat. Di sini follow up sendiri-sendiri kan ya. Nah, kita follow up itu enak, cepat. Follow up ARP-nya. Kita tahu apa yang terjadi dengan case-nya agent itu. Tidak hanya serta-merta dilemparkan kepada staff admin. Nah, di sini kita melakukan meeting harian. Hari ini jadwalmu kemana? 2 agent. Jika agentnya tidak bisa kita gituin, cari agent yang lain teman-teman. Terkadang di tengah jalan Januari, terus di bulan Maret, mungkin kita akan melihat ini kayaknya nggak ada progres. Saya lepas agent ini. Saya akan ambil lagi agent yang lain teman-teman. Minim 2. Kita nggak usah bicara banyak dulu. Nanti dari 2 itu enak. Kalau Anda punya banyak team leader gitu ya, 2, itu nanti bisa membuat Anda menjadi support leader teman-teman. Tapi mulai dulu dari 2 ini. Anda ya usia 60, 70 mau melakukan prospecting itu masih bisa. Tapi tenaga untuk bangun tim belum tentu ada. Belum tentu. Ya, belum tentu. Beda lah. Jadi hari ini kalau bisa mulai dari setiap tahun coba 2. Setiap tahun fokus ke 2 orang ini. Lainnya mungkin aja rata-rata, tapi ini coba 2 teman-teman. Coba 2. Yang saya lakukan adalah join field teman-teman. Sama 2 agent ini saya join field. Bener-bener saya join field. Teman-teman masih join field nggak teman-teman? Masih ya? Masih join field ya? Saya join field terutama case-case besar. Saya pimpin group selling, sosialisasi, lakukan lobby, buka pasar, arahkan aktivitasnya teman-teman. Kamu mau masuk ke mana? Saya mau masuk ke kelurahan ini. Yuk kita datang. Kita hadap, kita bilang mau group selling, mau sosialisasi. Program dana waris misalkan. PCB 88, itu yang kita jual. Jadi kita cuma bicara tentang program dana waris aja teman-teman. Enggak jual yang namanya kesehatan. Karena kemungkinan warga di sana untuk mengambil yang premi 500 ke atas itu mungkin berat. Kita jual premi kecil 350. Yang penting agent ini ada aktivitas teman-teman. Jadi 350 itu kalau dikumpulin kan banyak. Sekarang sasarannya dari satu kelurahan kan dia punya banyak RT RW, benar nggak? Dari masing-masing RT RW itu kan pasti ada yang namanya apa namanya tuh arisan ya, ada arisan. Datang ke itu teman-teman. Ke arisan itu kita terus lakukan sosialisasi. Buka pasar buat mereka. Ada orang dia punya satu channel, dia nggak bisa ngomong, kita bisa ngomong. Makanya harus rajin supaya kalau kesempatan itu datang kita bisa ngomong. Joinlah ke dia. Joinlah ke dia teman-teman. Bentuk kalau saya di handphone saya ini ada 30 grup WA teman-teman. 30 grup WA. Ada grup WA agency, leader, masing-masing unit tuh saya masuk. Jadi saya pecah kayak gitu.
saya pecah. Nah, kita bentuk kesepakatan dengan dua agent tersebut. Kalau saya share sesuatu, tolong komen. Ibarat orang tepuk tangan itu harus dua arah. Tolong komen. Karena belum tentu mereka komen loh, benar nggak? Kadang bisa sunyi sepi, ya kan? Kalau saya share sesuatu, tolong komen. Kalau saya tidak share sesuatu, kamu yang harus share. Saya bilang kayak gitu. Untuk awal, mungkin mereka belum pintar cari materi. Gak apa-apa, karena levelnya kan masih agent, tapi lagi belajar menjadi leader. Gak apa-apa. Jadi untuk awal, dia misalkan mau share yang sehubungan dengan motivasi, itu masih oke, gak apa-apa. Tapi tolong share, kayak gitu. Ketika kamu share, saya akan komen. Jadi kita udah janjian. Jadi 3 orang itu dalam satu unit itu pasti udah janjian, udah kesepakatan. Kita belajar menghidupkan yang namanya grup WA, belajar menghidupkan organisasi, belajar menghidupkan tim. Dari situ teman-teman, ketika ada yang closing, kita minta agent yang closing sharing pencapaian hariannya teman-teman. Sharing di sana. Kalau tidak saya yang pancing, kamu yang pancing. Saya bilang gitu. Terutama apabila itu unitmu. Saya bilang gitu. Rekrutanmu maksud saya. Kan dia masih agent. Kamu yang pancing dia untuk sharing. Kan biasanya ada ya dari grup WA ya, grup WA agency, siapa yang closing kan ada. Copy paste masukin ke grup unit gitu. Jadi grup ini nanti akan bersih orang-orang yang aktif, teman-teman. Kita akan menyaring menjadi orang-orang yang aktif, kayak gitu. Nah, kemudian setiap hari kirim hal-hal yang bisa mensupport aktivitas bisnis. Misalkan bukti-bukti klaim. Jadi kalau misalkan kita lihat status WA, teman-teman, rajin nggak cek status WA? Yang sesama agent prudensial aja, teman-teman. Sesama agent prudensial itu biasanya berisi banyak informasi yang bagus ya. Menurut beliau lumayan bagus. Termasuk bukti-bukti klaim, foto-foto pencapaian dream teman-teman prudensial, bukti CPS dan sebagainya, teman-teman. Itu untuk menguatkan, memberikan harapan baru, teman-teman, kepada para agent, yang dia mungkin masih butuh penguatan. Nih, tadi kan Pak Kangho bilang ya, coba cari dari berbagai macam buku ya. Nih, jenis buku yang dibaca ya, penunggang ini Pak Handoyo di sini. Nah, punya semua bukunya Handoyo nggak? Beli aja. Dia yang ciptain, kita tinggal menikmati, kan enak. Bukunya Sanjay Tolani ada nggak? Coba cari di IG, di Facebook banyak, teman-teman. Sanjay Tolani bagus, ya, TOT. Kemudian Antonius Arif, tahu ya, Master Key dan sebagainya, teman-teman. Gitu. Jadi hari ini, seperti Pak Kanto bilang, kalau cuma saya sendiri itu berat, iya kan? Kalau cuma saya sendiri itu berat. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, itu enak, itu ringan. Teman-teman dituntut untuk cari inspirasi, teman-teman. Dituntut untuk cari inspirasi. Waktu Leo POP, Leo tuh kadang-kadang Leo melempar satu pertanyaan, ya. Pertanyaannya itu kayak gini. Menurut teman-teman, coba saya cari BOP. Menurut teman-teman sekalian, kalau misal Leo ditawarin untuk satu pekerjaan yang income-nya itu bisa 50 juta, Leo ambil apa enggak? Satu pekerjaan, ambil ya? Lihat dulu. Kalau kita pernah mencicipi ini di Prudential, kita mau ambil nggak? 50 juta. Kita di Prudential 100 juta. Terus saya tanya, teman-teman sendiri bisa jawab apa enggak ya? Saya mau tanya. Ini kaleng Coca-Cola yang kiri sama yang kanan bedanya apa? Sama ya? Ada yang lebih besar mungkin? Enggak. Sama persis?
Memang ini copy paste. Tapi saya mau cerita tentang apa? Yang kaleng Coca-Cola sebelah kiri, harganya kan 4.500. Yang ini di Indomaret. Yang di sebelah kanan, ini harganya 100.000. Kalau ke Eropa deh, coba deh cari ya. Harganya mahal. Atau di kafe-kafe kan harga 50.000. Ini adalah saya yang hari ini saya yang dulu. Orangnya sama, tapi nilainya itu berbeda, teman-teman. Orangnya sama tapi nilai berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah saya mau balik ke diri saya yang lama? Mau ya? Income-nya kecil, nggak enak. Kita kerja ujung-ujungnya buat cari duit. Di sini kita dapat penghasilan yang lumayan, enak. Pertanyaan saya, jika ada tempat lain yang menawarkan saya income yang sama 50 juta atau 100 juta, apakah saya mau terima? Saya sering tantang. Jika saya jawab iya, alasannya apa? Jika saya jawab tidak, alasannya apa? Harus ada yang mendasar. Ini adalah dasar saya di dalam berbisnis prudensial, teman-teman. Kan kita ada 6 generasi, benar nggak? Ada 1 sampai ada 6, iya kan? Kita menciptakan 6 AD, 6 ke kanan mendatar dan 6 ke bawah. Nggak mudah, tapi nggak apa-apa, bisa dijalankan dan bisa dilangkahi, ya. Daripada kita nggak mengejar sama sekali. Ketika ini terwujud, saya asumsikan dia punya omset 1 AD itu cuma 1,2 M. Dengan 6 generasi ini, kita punya income 1,1 M per bulan loh. Yang saya lihat dari bisnis prudensial, itu adalah potensinya, teman-teman. Itu adalah potensi. Kalau masing-masing AD, saya menciptakan 5 direct AD misalkan, dan masing-masing menciptakan 2. Yang ini kalau masing-masing menciptakan 3, dia menjadi 6M per bulan, teman-teman. Kita nggak usah ngomong 6M dulu deh. Ngomongin 1M dulu, 1M per bulan. Ini adalah potensi bisnis, teman-teman. Di tempat lain, jika dia mampu menggaji saya 50 juta, 100 juta, pertanyaan saya masih punya waktu nggak untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? Untuk anak saya? Di sini saya waktunya bebas. Pertanyaan saya berikutnya, di tempat itu, saya ada potensi nggak untuk naik ke sini? Ada potensi apa enggak? Jika tidak ada potensi, saya tidak mau ambil, teman-teman. Dan di bisnis ini, saya ada potensi naik tanpa harus terikat. Itu enaknya, teman-teman. Jadi, konsep bisnis teman-teman di Prudential itu kuat enggak? Satu bisnis